subscribe dan share untuk mendukung channel YouTube ini. Kisah Bangau dan Kepiting. Pada suatu hari, hiduplah seekor bangau di sebuah hutan. Ia sering datang ke sungai yang ada di hutan itu. Di sana, ia menangkap ikan-ikan untuk dimakan. Hal tersebut membuat semua ikan membencinya. Ikan-ikan tidak suka ketika bangau datang. Walau demikian, bangau tidak peduli dan tetap berburu ikan di kolam tersebut. Menurut bangau, ikan adalah makanannya yang paling enak. Ikan itu sangat lezat, nyam-nyam, ujar bangau. Ia terus memburu ikan hingga perutnya terasa kenyang. Ketika sudah merasa kenyang, bangau kembali bermain dan beraktivitas. Ia berkeliling di udara hingga perutnya kembali terasa lapar. Aduh, perutku lapar sekali. Perut ini sudah minta diisi dengan ikan-ikan yang lezat. Bangau bergegas menuju kolam favoritnya. Akhirnya aku sampai juga di kolam. Tak tanpa istirahat, ia langsung berburu ikan. Sayangnya, usaha bangau tak kunjung membuahkan hasil. Ia tak mendapatkan ikan satupun. Seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Hal tersebut membuat dirinya sering terjatuh di dalam kolam. Aku lapar, tetapi diriku merasa begitu sakit. Aku tidak sanggup lagi menangkap ikan. Kalau bangau dengan suara lemas. Kegagalan bangau tersebut membuat para ikan di kolam berenang dengan bebas. Bahkan ikan-ikan tersebut berani mendekati bangau. Hei, jangan berenang ke sana. Di sana ada bangau, nanti kamu bisa dimakan olehnya. Tenang, ia tidak bisa memakanku sejak 2 minggu yang lalu. Aku selalu lolos saat ia mencoba memakanku. Lalu, ikan kuning bergegas mendekati bangau. Hal ini guna menunjukkan kepada ikan biru bahwa dirinya baik-baik saja walau mendekati bangau. Ia mendekati bangau secara perlahan dan benar saja, bangau mengejar ikan kuning namun gagal menangkapnya. Sebab, ikan kuning lebih gesit untuk menyelamatkan diri. Lihat, aku tidak apa-apa loh. Ucap ikan kuning dengan nada yang bangga karena benar-benar selamat dari bangau. Wah, kamu benar. Sepertinya sekarang bangau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu, bangau benar-benar tak dapat menangkap ikan satupun. Ia semakin lemas. Oh sial, dengan umur tua ini, bagaimana aku bisa makan? Aku sudah benar-benar merasa lapar karena tidak makan beberapa hari. Kalau bangau dengan sedih. Untuk mengatasi rasa laparnya, akhirnya sebuah ide cemerlang muncul di otaknya. Ia merencanakan sesuatu agar bisa makan tanpa perjuangan menangkap ikan. Aku tahu harus apa. Ia memulai rencananya itu dengan menuju tepi sungai. Ia duduk dengan menunjukkan wajah yang sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan. Penghuni sungai lainnya seperti ikan, katak, dan kepiting berpikir mengapa bangau tak berusaha menangkap makanan. Wan, bangau terlihat sedih. Mungkin dia lapar. Apakah dia akan mati? Entahlah. Kepiting yang sedang berada di sana mencoba menghampiri bangau. Halo bangau tua, apa yang terjadi? Kau terlihat sedih. Aku mendengar berita buruk tentang sungai ini. Berita buruk. Tentang apa itu? Tidak, aku tidak berani mengatakannya kepadamu. Ayolah, jika ini tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga. Baiklah, akan kuberitahu jika kau memaksa. Aku mendapat kabar bahwa sungai ini akan kehabisan ikan, yang dimana itu adalah makananku. Tidak ada ikan, kenapa? Aku mendengar orang-orang dengan sengaja mengisi sungai ini dengan lumut dan menanam tanaman di sini. Ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus beritahu yang lain. Kepiting langsung memberitahu kabar dari bangau tersebut kepada ikan-ikan yang ada di sungai. Apa itu buruk sekali? Lalu, kini kita harus lakukan apa? Kini, semua khawatir dan bersedih, semuanya tak tahu harus berbuat apa. Mendengar berbagai kekhawatiran penghuni kolam, bangau bergegas menghampiri mereka. Jangan panik, semua ada jalan keluarnya. Apa maksudmu, bangau? Aku punya solusinya. Aku tahu kolam yang aman, namun letaknya sedikit jauh. Jika kalian tertarik,
Aku bisa membawa beberapa ikan di kolam ini ke kolam baru secara bergantian setiap harinya. Oh, aku setuju. Tolong bawa kami ke kolam itu. Akhirnya, semua yang di kolam setuju oleh ide Bangau. Tapi aku punya syarat. Apa? Aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku yang sudah tua. Oh, tidak apa-apa, aku setuju. Setelah semua setuju, keesokan harinya Bangau mulai membawa ikan-ikan ke kolam baru yang ia janjikan. Ia membawa beberapa ikan di paruhnya. Bangau meminta izin untuk beristirahat sebentar di sebuah bukit. Saat mendarat dari terbangnya, Bangau tiba-tiba melempar semua ikan yang ada di paruhnya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut untuk dimakan. Para ikan kaget, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, laparku hilang. Ia beristirahat sebentar di bukit tersebut. Ketika merasa lapar kembali, Bangau pergi ke kolam lagi. Sesampainya di sana, Bangau membawa beberapa ikan lagi. Ayo siapa yang ingin aku bawa ke kolam baru? Semua ikan berkumpul. Bangau bergegas memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam keranjang yang ada di paruhnya dan terbang kembali di bukit itu, dan ia pun memakan kembali ikan yang dibawanya. Ia pun mengulang cara tersebut setiap merasa lapar. Cara tersebut membuat Bangau mendapat makanan tanpa perlu repot-repot menangkap ikan. Kini, Bangau terlihat lebih sehat. Badannya pun semakin berisi. Saat Bangau kembali ke kolam, kepiting langsung menghampirinya. Ia ingin ikut pindah ke kolam baru. Mohon bawa aku juga ke kolam itu. Bangau terdiam sebentar, lalu ia bergumam kecil. Waktu yang tepat untuk coba makanan baru. Baiklah, aku kan membawa kau di perjalanan berikutnya. Keesokan harinya, Bangau langsung membawa kepiting untuk pergi ke kolam baru. Kepiting naik di atas badan Bangau, keduanya terbang berhari-hari. Sampai akhirnya kepiting merasa lelah dan bertanya. Berapa hari lagi kita sampai di kolam baru? Sang Bangau tahu kalau kepiting adalah hewan yang polos dan tidak akan tahu rencana jahatnya. Kau bodoh, tidak ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar bisa memakan kalian semua. Sekarang, kau harus bersiap untuk kehilangan nyawamu juga, karena aku akan menyantapmu. Bangau langsung terbang dengan cepat menuju bukit yang biasa. Ia singgah untuk memakan kepiting. Namun, tanpa ia sadari, kepiting murka atas niat jahat Bangau. Kepiting perlahan maju menuju leher Bangau tersebut, tangannya bersiap untuk mencekik leher Bangau. Aku tidak akan mati seperti ini, Bangau egois. Ucap kepiting, tanpa ragu, capit kepiting yang tajam langsung mencekik leher Bangau tersebut. Sakit. Ini akan lebih sakit lagi. Teriak Bangau kesakitan. Pada akhirnya, Bangau terjatuh di sembarang tempat. Ia benar-benar kehilangan nyawanya. Kepiting yang jatuh bersama Bangau langsung bergegas meninggalkannya. Rasakan itu, Bangau egois. Ucap kepiting sambil pergi meninggalkan Bangau. Hai kawan-kawan. Sapa kepiting dengan semangat. Mereka semua kebingungan. Loh, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu berada di kolam baru? Lalu, mana Bangor? Tanya ikan bertubi-tubi. Selama ini, kita dibohongi dan dibodohi oleh Bangau. Ia tidak mengantar ikan-ikan ke kolam baru. Ia memakannya di sebuah bukit. Jelas kepiting. Aku hampir menjadi korban santapannya hari ini. Namun, aku tidak mau dan mencekik dirinya hingga mati. Lanjutnya. Kepiting, kau sangat cerdas. Terima kasih banyak Kepiting. Kamu telah menyelamatkan kita semua yang tersisa di kolam ini dari Bangau. Tidak, Bangau kehilangan nyawanya karena keserakahannya, bukan karena kecerdasanku. Kini, semua hewan yang tinggal di kolam hidup nyaman dan damai tanpa gangguan dari Bangau.